Bagaimana Allah mengajar kita menghadapi orang-orang yang buruk kepada kita? Surah apa tadi? Oke, satu, Allah berikan ilmu kepada kita. Apa ilmunya? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Itu ilmu yang pertama. Ada orang berbuat buruk kepada kita, lalu Allah katakan perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu tidak sama. Artinya di situ apa itu? Satu, jangan dibalas keburukan orang. Karena perbuatan buruk dibalas buruk berarti kita sama-sama buruk. Nyo mancibia, awak mancibia loh. Berarti sama-sama mancibia. Nah biasa mancibia. Ini Al-Quran loh. Satu ya, jadi Allah poin pentingnya ibu-ibu begini. Saya ingin jelaskan sedikit. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Satu tadi, jangan balas keburukan orang dengan keburukan, karena buruk dengan buruk itu sama jadinya. Kata Allah harusnya tidak sama. Yang kedua, perbuatan baik itu mendekatkan kepada Allah. Jadi anak baik dan elok-elok kau membuat wak dakik je Allah. Nan buruk-buruk membuat wak jauh dari Allah. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, berarti dia menjauh dari Allah. Kalau wak balik lo nan buruk, awak jauh Allah. Karena kita tidak mau membalas bukan karena takut, bukan karena ada kepentingan dunia, karena kita tidak mau jauh dari Allah. Nabi itu memahami wala tasawil hasanatu wala sayyi'ah. Ya, jadi kalau awak buat elok, awak dakik je Allah. Kalau orang buat buruk, nyo jauh dari Allah. Dalam rangka menjaga kedekatan kita dengan Allah. Itu apa Allah awak? Membalik gitu. Nah, itu rahasia yang diberikan oleh Allah di situ. Sudah, biar saja. Mau kecabik mulutnya ngecek, enggak boleh awak dah. Iya kan? Kan dari itu mulai ibu digituan. Jatuhlah martabak awak. Awak enggak membuat martabak indah, memacik martabak indah, mengalahkan jatuh martabak. Yang kedua, itu pemahaman tadi ya, pemahaman wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang kedua, idfa billati ahsan. Balasi, bukan lari, bukan menghindar. Iku barek kok. Awak malah bergaulnya itu amindar kamari kan? Iya bu. Bukan menghindar soalnya. Apa tuh? Karena setiap ketemu tuh ada aja yang jelek-jelek itu. Iya. Kita kalau nanti kita pengaruh. Betul. Iya kan? Yang disuruh apa? Kalau masih kurang. Iya, bisa antahan bu. Kalau begini, bu, ibu di pengunjang di Sianu, iyo, udah tangan tanggung deh bu. Pertama ibu ucapkan alhamdulillah. Nang kedua, ibu balian apel, balian roti, tolong pasan dari ambo hadiah. Tapi tidak usah sabian di ibu lam pengunjang ambo tu ibu dia hadiah itu. Rahasianya begini. Ketika ada orang menyakiti kita, sebenarnya dia sedang mentransfer kebaikan kepada kita. Itu yang perlu kita pahami. Dihinanya wa, difitnahnya wa, dipengunjangnya wa, nyo sedang mentransfer kebaikannya ke awak. Lalu balasi dengan apel tadi itu, rasa ucapan terima kasih. Tapi tidak usah ibu tulis di situ. Dari orang yang pernah kau pergunjingkan. Tidak begitu ya. Tertanda, tidak perlu pula pakai tertanda. Satu kali di Madinah, Abu Bakar dicaci oleh orang tidak dikenal. Abu Bakar tersenyum saja. Nabi ikut tersenyum. Mencari Abu Bakar dicaci seperti itu, Nabi juga ikut tersenyum. Tapi lama-lama mulailah Abu Bakar kok menjalihan memantah gitu. Nabi berhenti tersenyum dan pergi.
Di Nabi pai, Abu Bakar pai lo. Ya kan? Terbayang Ibu, kira ini Nabi dengan Rasulnya. Abu Bakar dicaci diorang. Tunjuk senyum saja. Kalau mencari Abu Bakar senyum, Nabi tersenyum. Ketika Abu Bakar mulai protes, artinya menyampaikan, wah kamu merasa benar kok. Belum tahu ya kan, teman, macam-macam lah kan. Ketika itu Nabi berhenti tersenyum dan pergi saja. Karena Nabi pai, Abu Bakar pai lo, tinggal saja orang tu lain. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, tadi saya caci orang, lalu saya tersenyum, engkau tersenyum. Tapi ketika saya mulai protes, engkau berhenti tersenyum dan pergi. Kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, ketika engkau dicaci orang, lalu engkau balasi dengan senyum, saya melihat malaikat sibuk memindahkan amal kebaikan orang itu kepadamu. Sibuk malaikat, itu yang saya tersenyum. Tapi ketika engkau protes, malaikat berhenti bekerja. Maka saya berhenti pula tersenyum dan pergi. Jadi pada waktu itu ibu bayangkan saja lah orang yang ingin menjatuhkan awak, mencaci awak, memburuan awak. Malaikat sibuk memindahkan. Kalau tidak ada kebaikannya oleh itu, keburukan awak dipindahkan itu. Transfer sonanya bu, wajar saja. Kalau ibu pahami tadi yang mau menyuruh magi. Balian apel, balian roti gitu ya, balian anggur. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik. Maka bahasanya kita pahami idfa billati iya ahsan. Oke. Ini lebih hebat lagi nih. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dengan perilaku kita tadi itu baik, awak nak mau bergaul, awak sakit dia, tidak ada pernah berubah gitu. Tapi karenanya buruk kita berelok, itulah yang dicontohkan oleh Nabi kepada Umar. Sampai-sampai Umar pun ingin membunuh kan, Nabi biasa saja, ya kan, eloknya. Lalu terjadilah seolah-olah orang yang berbuat jahat kepadamu, yang bermusuhan denganmu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ini permusuhan, ka'annahu waliyyun hamid, wali, jadi teman. Apa kira-kira tu Bu? Orang nama musuhan Jawa, dia elok taruh, akhirnya menjadi teman yang setia. Bukankah itu yang terjadi antara Nabi dengan Umar? Melonjak-lonjak jantung Umar dia kan, mencari di mana kau Muhammad kau, mau bunuh aja. Dalam perjalanan orang ngecean, ya kan? Kemana kau Umar? Mencari Muhammad, doa tuh, habis sih Muhammad. Adik engkau saja ikut, kaji ya kan, pulang ya kan? Kan itu ceritanya, barak kebencian Umar. Tapi akhirnya jadi teman. Bukan banyak tuh yang terjadi seperti itu, ya kan? Tadi pagi saya mendengarkan video Zakir Naik, ya saya sudah 2 kali diskusi langsung dengan Zakir Naik di Malaysia. Tadi itu yang luar biasa tuh pernyataan seorang Kristen, orang yang paling saya benci dalam hidup saya itu adalah Dr. Zakir Naik. Dia langsung ngomong begitu. Asal sih orang baca itu tentang Zakir Naik itu orang tuh bisa amunyikannya tinju tuh. Kan? Tapi setelah saya dapat hidayah, ternyata dia setiap orang yang berangkat Zakir Naik biasa-biasa ya kan? Ini tujuan saya banyak baiknya gitu, ya kan? Akhirnya dia masuk Islam. Kini nyulah yang nomor 1 kini kok yang suko yang paling senang kepada Zakir Naik. Apa jawab Zakir Naik? Terima kasih saudara sudah benci selama ini pada saya. Kebencianmu itu ternyata membawa hidayah. Ya kan? Dari situ nampak tuh sebenarnya dah. Oke. Terakhir saya mau buka surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga yang berhubung dengan ini tadi. Kalau barekna rasanya ibu-ibu, kita cari di situ. 134. Itu aja ya. Di sini ada kalimat gunakan di sini wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Itu kuncinya di situ.
134. Kalau tadi apa di situ tadi? Pertama Allah jelaskan tidak sama perbuatan buruk dengan perbuatan jahat tadi kan? Lalu balasi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, gitu ya. Seolah nanti kamu menjadi teman yang setia. Caranya supaya bisa awak melakukan itu, di sini ada konsepnya. Satu, kazimin al-ghaiz. Bukan ada berang, Bu. Kendalikan. Malah tidak sakit hati ya. Iya kan? Awak dihitung-hituan mah kece setan. Ya. Iko tak kicau dengan parang kok kece setan. Kalau tak kicau dengan kalam itu biasa. Aku di depan awak mah macam-macam lah setan. Satu resepnya sini supaya mampu wal kazimin al-ghaiz, tahan amarah. Ya. Yang ketiga di sini yang keduanya wal afina aninas, maafkan Bu. Buka saya pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cara bisa membuka, bayangkan bahwa Allah mencintai kita. Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik.